Lihat kaya tidaknya, berpangkat tidaknya, perhiasan yang dimilikinya, yang hal itu berakibat kadang-kadang orang tersebut menghinakan kaum mukminin hanya karena miskin, hanya karena nggak berpangkat, tapi dia mukmin, multazim, taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya, tapi dihinakan karena miskin. Itu manusia karena melihat lahiriahnya. Adapun Allah melihat kepada hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat kepada bentuk tubuh kamu. Tapi di akhir hadis itu dikatakan walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Tapi melihat kepada amal dan hati-hati kalian. Dan ini pula lah yang kata Abdullah bin Mas'ud yang menjadi alasan kenapa yang diangkat jadi nabi itu orang yang namanya Muhammad, orang Mekah, dan tinggalnya saat itu tahun 500 sekian, 500 Masehi, 571. Lahir di sana, namanya Muhammad bin Abdullah di Mekah. Itu yang diangkat jadi nabi. Kenapa yang diangkat jadi nabi itu bukan kita yang hidup di Bandung pada abad sekarang? Juga kenapa yang dihidupkan, ditakdirkan menjadi sahabat-sahabat nabinya itu mereka seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya? Kenapa tidak kita saja yang dihidupkan saat itu dan dihidupkan di sana, di Mekah, sehingga kita mungkin sering berangan-angan seandainya saya waktu itu hidup di sana sejaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti sayalah yang akan menjadi Abu Bakar, atau malah lebih baik daripada Abu Bakar, kan gitu? Sering berangan-angan. Ini rahasia, saya juga dulu berangan-angan begitu. Karena apa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipilih oleh Allah untuk menjadi nabinya karena terbaik hatinya dibanding hati manapun. Kata Abdullah bin Mas'ud, innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Sungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia, lalu Allah mendapatkan bahwa hati Muhammad adalah sebaik-baik hati manusia, maka Allah memilihnya dan mengangkatnya menjadi nabi. Kan gitu. Kemudian summa yanzuru ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada anna quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Kemudian setelah itu Allah memperhatikan lagi hati-hati manusia lain selain hati Muhammad. Maka Allah temukan bahwa hati-hati para sahabatnya merupakan sebaik-baik hati manusia. Lalu Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya dan menjadi pembela nabinya. Pantas mereka terpilih menjadi para sahabat itu karena hati mereka terbaik. Kenapa tidak kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabi dan hidup pada zaman itu? Karena hati kita ini jangankan layak jadi sahabat, jadi tabi'in pun tidak layak. Jadi ulama juga tidak layak, layaknya jadi tolib terus. Suka telat lagi datang, kadang-kadang absen lagi, dan seterusnya. Oh, pantas bukan kita yang dipilih. Kalau umpama kita hidup dengan hati begini, hidup pada zaman itu, mungkin kita menjadi orang penentang utama terhadap dakwah Nabi. Syukurlah Allah menghidupkan kita pada hari ini karena hati kita kondisinya begini. Alhamdulillah hati yang seperti ini jeleknya, tapi hidup di zaman yang amat jelek menjadi agak baik. Ya. Sehingga orang-orang mah ke tempat-tempat maksiat, kita mah ke masjid, ibadah, ngaji dan seterusnya. Jadi hati dan amal yang menjadi ukuran. Itu tadi tentang bolehnya meminta doa kepada orang-orang saleh adalah salah satu pendapat di kalangan para ulama. Tapi tidak semuanya sepakat dengan pendapat itu.
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa meminta doa kepada orang lain tidak diperbolehkan kecuali pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedua kepada orang yang memang ditunjuk oleh Nabi, ditakyin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimintai doanya, seperti kasus Umar memintakan ampun kepada Uwais bin Amir. Adapun hadis yang berkaitan dengan itu, pertama hadisnya dhaif. Yang dimaksud hadis dhaif itu adalah hadis yang ke-373 yang selanjutnya dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, istadzantu an-nabiyya fil umrah fa'adinan wa qala la tansa ya akhi min du'aik faqala kalimatan ma yasurruni anna li biha dunya. Kata Umar, saya minta izin kepada Nabi untuk umrah. Beliau mengizinkan lalu berkata, jangan lupakan kami hai Umar dalam doa-doamu. Jadi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar Umar mendoakan dirinya dalam doa-doa Umar, ya. Dalam riwayat lain, asyrikna ya akhi fi du'aika, sertakan wahai saudaraku, sertakan aku dalam doamu, sebut namaku dalam doamu. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, lalu At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Itu kata Imam An-Nawawi. Hadis ini sahih. Tapi menurut Syekh Al-Utsaimin, menurut Syekh Salim Al-Hilali, hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena salah seorang rawi namanya Asim bin Ubaidillah dhaif. Oleh karena itu pensahihan Imam An-Nawawi kepada hadis ini sekedar taklid terhadap Imam At-Tirmidzi. Oleh karena itu hadis ini dhaif. Kata Syekh Al-Utsaimin, wa amma hadithu Umar bin Khattab annahu arada an ya'tamir faqala lahu an-nabi la tansana min du'aika aw ashrikna fi du'aika fa hadha hadithun dha'ifun wa in sahhahu al-muallif. Adapun hadis Umar ketika akan umrah lalu kata Nabi, jangan lupakan kami dalam doamu, atau dalam riwayat lain sertakan kami dalam doamu, hadis ini dhaif sekalipun disahihkan oleh muallif, oleh Imam An-Nawawi. Kenapa? Karena kata beliau, muallif itu Imam An-Nawawi, salah satu manhaj beliau di dalam masalah hadis, idza kana al-haditsu fi fadailil a'mal fa innahu yatasahalu fil hukmi alaihi wal amal bihi. Kalau Imam An-Nawawi ini mensikapi hadis-hadis tentang fadailul a'mal, beliau memudah-mudahkan untuk menetapkan hukum dan beramal tentang hadis tentang fadailul amal itu sekalipun baik. Oleh karena itu, maka pensahihan Imam An-Nawawi itu tidak bisa diterima. Sekalipun apa yang dilakukan Imam An-Nawawi bersumber dari niat yang baik, akan tetapi yang wajib bagi kita adalah ittiba'ul haq, mengikuti al-haq, kebenaran. Maka yang sahih harus dianggap sahih dan diperlakukan sebagai hadis yang sahih. Adapun yang dhaif harus tetap dianggap dhaif dan diperlakukan sebagai hadis yang dhaif. Oleh karena itu kata beliau, wa fadailul a'mal tudraku bi ghairi tashihil ahadits dhaifah. Fadailul a'mal, keutamaan amal-amal yang utama bisa juga dicapai tanpa harus mensahihkan hadis-hadis yang dhaif. Banyak hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan amal, itu amalkan tanpa harus mensahihkan yang dhaif. Memang benar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada siapapun yang bertemu dengan Uwais. Nah, di sini disebutkan Uwais al-Qarni atau al-Qarani, kata Syekh Al-Utsaimin, dua-duanya boleh.
Man ra'a Uwaisan al-Qarni aw al-Qarani ayatluba minhu ad-du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada siapapun yang bertemu dengan Uwais al-Qarni atau al-Qarani agar minta doa kepada dia. Tapi hada khasun bihi. Ini khusus. Li'annahu kana rajulan baran bi ummi. Karena dia orang yang berbakti kepada ibunya dengan perbuatan berbakti yang diyakini kebenarannya, ditetapkan kebenarannya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar. Oleh karena itu, Allah ingin mengangkat nama Uwais ini di dunia ini sebelum dibalas di akhirat. Caranya adalah dengan cara diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Uwais, lalu Nabi membicarakannya kepada orang lain, Umar, dan menyebar sampai ke kita. Adapun kita sekarang umpamanya melihat ada ikhwan baik ke ibunya, ke orang tuanya, apa seperti Uwais. Apakah boleh kita minta doa kepada dia karena Nabi pun menyuruh orang minta doa kepada Uwais? Tidak. Karena apa? Karena kita menilai baik kepada orang itu sepengetahuan kita. Menurut kita baik. Mungkin di belakang kita nggak tahu bahwa jelek umpamanya. Atau niatnya kita nggak tahu niat dia. Umpamanya dalam hatinya ngedumel, dia terpaksa berbuat baik itu hanya karena umpamanya tidak ingin aja disebut sebagai anak durhaka. Tapi dalam hatinya semoga ibunya cepat matilah biar nggak lelah. Nah, mungkin aja kan, kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Rasulnya juga diberitahu. Uwais tidak begitu, murni betul-betul perbuatan baiknya. Oleh karena itu ditazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibolehkan bagi kita meminta doa dari dia. Sebagai bukti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan seseorang untuk meminta doa kepada orang lain, sekalipun di sana ada orang yang lebih utama dari Uwais. Abu Bakar lebih utama dari Uwais. Juga sahabat-sahabat lainnya, seluruh sahabat lebih utama daripada Uwais. Siapa yang meragukan iman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya? Tapi sekalipun mereka orang-orang yang amat sangat utama, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seseorang untuk meminta doa dari mereka. Enggak. Yang benar kata Syalutain bahwa ia la yanbaghi ayat luba ahadud du'a min ghairi. Tidaklah diperbolehkan seorang untuk minta doa kepada yang lainnya sekalipun orang yang dimintai doa itu orang yang saleh. Karena hal tersebut bukanlah termasuk contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun contoh dari para khulafa yang rasyidin. Adapun apabila isi doanya bersifat umum, artinya kita minta doa kepada orang yang soleh untuk berdoa demi kepentingan umum, seperti minta diturunkan hujan, minta dihentikan fitnah dan bahaya serta kekacauan dari manusia dan yang sejenisnya, maka ini boleh. Tidak apa-apa karena demi kemaslahatan bersama, bukan pribadi. Sebagaimana umpamanya kalau kita minta harta kepada orang lain, tapi harta itu bukan untuk pribadi kita, tapi untuk orang fakir, orang miskin. Sebagaimana yang dilakukanlah Rasulullah SAW, maka itu boleh. Tapi minta harta untuk diri sendiri, enggak. Minta harta, coba ada orang-orang yang butuh uang, butuh dana amat sangat terdesak. Coba siapa yang punya rezeki yang lebih, coba keluarkan, salurkan ke saya. Nanti saya sampaikan ke dia. Ini boleh, tidak tercela dan tidak terhina. Tapi kalau umpamanya saya lagi butuh uang, saya menikah lagi, yang punya uang, coba minta masing-masing 1 juta. Ini tercela, tidak boleh.
Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dimintai doa oleh para sahabat, dan itu kekhususan bagi beliau. Seperti seseorang yang namanya Ukasha, ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 70.000 orang dari umatku masuk surga tanpa hisab, dengan ciri-ciri ini. Hadis ini dulu telah kita bahas dalam Fathul Majid. Lalu ada orang namanya Ukasha, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, ya Rasul, doakan agar saya termasuk salah satu di antara 70.000 itu. Lalu didoakan. Tidak dicegah, tidak dilarang, jangan, nggak boleh, enggak, tapi didoakan langsung. Datang lagi berdiri, ya Rasulullah, doakan saya juga agar masuk. Oh, kata Nabi, sabaqaka bika Ukasha, kamu keduluan sama Ukasha. Nggak didoakan. Padahal jatahnya 70.000, yang sudah masuk baru satu. Jadi ada berapa lagi? 69.999. Jadi kenapa orang ini tidak didoakan? Nah, ini juga sudah kita bahas alasan-alasannya dahulu kenapa. Walhasil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam min khususiyati ayus'ala du'a, amma ghairu fala. Kesimpulannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh dimintai doa sebagai kekhususan bagi beliau. Adapun selain beliau maka tidak. Contoh yang lain, ketika ada seorang wanita. Wanita ini dijelaskan suka kesurupan, asar, atau menurut penjelasan lain bukan kesurupan tapi kena penyakit ayan. Yang gejalanya sama ya, ayan juga seperti kesurupan. Sering kan kalau wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Apa kata Nabi? In syi'ta da'autullaha lak, in syi'ti, ini akhwat. Ada akhwat yang suka datang minta didoakan, minta fatwa, bahkan ya Rasulullah, kalau laki-laki ada masa-masa tertentu ngaji sama engkau, maka coba kami adakan untuk kami, kata Nabi SAW, coba berkumpul kami di tempat anu pada hari anu. Datang ngumpul akhwat semua, lalu Nabi SAW ngaji khusus untuk akhwat. Layak disebut Nabi akhwat nggak? Karena beliau membina khusus para ibu, para wanita, para akhwat. Tapi nggak ada ya yang berani, oh ini Nabi akhwat. Tapi kalau ada ustadz yang khusus ngajar akhwat, ada ini ustadz akhwat. Kalau cuma sekali dua kali, tidak selamanya, dan tetap aja disebut ustadz akhwat. Karakter sih sulit dirubah. Kata Nabi SAW, in syi'ti da'autullaha lak, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, saya akan doakan kepada Allah untuk. Tapi kalau kamu mau, kamu sabar dan kamu surga bagiannya. Coba, mending didoakan bakal semua, atau mending kamu sabar dalam kondisi penyakit seperti itu tapi surga jaminannya. Kata akhwat itu, asbir walakin ud'ullaha alla tankashifa aurati. Saya akan sabar, tapi doakan kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka ketika kambuh. Karena ketika kesurupan atau ketika ayan, kan nggak sadar ya, nggak tahu apa yang dialami oleh dirinya, mungkin auratnya terbuka dan seterusnya, kelihatan oleh ikhwan kenador dan seterusnya, bahaya. Akhirnya dia minta, udahlah saya akan sabar, tapi doakan agar kalau itu kamu, saya nggak terbuka aurat. Nah seperti itu. Jadi ini meminta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kekhususan saja untuk beliau. Oleh karena itu maka kata Syekh Al-Utsaimin, na'am law arada al-insanu ayyas'ala min ghairihi du'a wa qasduhu maslahatul ghair, yakni yuridu anna Allah yusiba hadha ar-rajul ala da'watihi li akhihi aw anna Allah ta'ala yastajibu da'wata li'annahu idza da'a al-insan li akhihi bi dhahril ghaib qala al-malak amin wa laka bimithli fal a'mal binniyat. Memang benar kata Syekh Al-Utsaimin, seandainya seseorang
meminta doa dari yang lain, kemudian niatnya untuk kemaslahatan yang lain. Tolong doakan si anu agar begini umpamanya. Dia minta berdoa kepada orang lain dan yang isi doanya untuk kepentingan yang lain lagi. Maka dia maksudnya agar Allah memberi pahala kepada orang ini karena doanya kepada saudaranya, atau Allah itu akan mengabulkan doanya. Maka ini bagus. Karena apabila seorang manusia berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, umpamanya saya mendoakan si fulan nggak tahu, ya Allah, si fulan ekonominya amat sangat sulit, kayakan dia, ya Allah, lancarkan rezekinya dan seterusnya. Dia juga belum dapat jodoh, ya Allah, beri akhwat yang paling solihah di antara yang ada, dan beri saya yang lebih solih dari itu. Si fulannya nggak tahu, itu bagus. Malaikat akan datang kepada orang itu lalu berkata, amin walaka bimithli. Itu malaikat mengaminkan doa kita, dan engkau pun seperti itu pula. Doa kita untuk orang lain belum tentu dikabul. Karena apa? Mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang penghayatan dan seterusnya. Tapi kita didoakan oleh malaikat. Engkau juga berhak memperoleh doa seperti itu. Nah, doa malaikat itu pasti dikabul oleh Allah. Makanya kalau berdoa nggak boleh egois, ya Allah beri saya kekayaan, saya aja, ikhwan yang lain jangan, biar hanya saya yang laku di kalangan akhwat. Nah, nggak benar seperti itu. Doakan orang lain, nanti kita juga didoakan oleh para malaikat dengan diisi doa yang sama. Oleh karena itu, salah satu cara agar doa kita diijabah adalah berdoa untuk orang lain dengan isi doa yang kita butuhkan. Umpama kita butuh uang, ya Allah beri si fulan uang agar dia ini bisa lancar ngajinya, bisa umpamanya konsentrasi ngajinya, nggak tertukar dengan maisha dan seterusnya gitu. Nah, beri rizki sebanyak-banyaknya ya Allah kepada dia. Nanti malaikat amin, dan engkau pun didoakan seperti itu. Nah, kita juga didoakan. Berdoa kepada orang lain berarti mendoakan diri kita dengan isi doa yang sama. Bahkan ada plusnya, yaitu yang mendoakan kita para malaikat. Adapun jadi untuk kemaslahatan umum atau kemaslahatan orang lain boleh. Amma al-maslahatul khas fahada kama qala Syafi'i rahimahullah yadkhulu fil mas'alatil madmumah. Adapun meminta doa untuk diri sendiri, maka ini seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i termasuk kepada masalah yang tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat kepada para sahabatnya dengan isi baiat alla yas'alun nasa syai'a, yaitu tidak meminta apapun kepada manusia. Jadi penjelasan Syekh Al-Utsaimin menyatakan tidak dibolehkan bagi kita untuk meminta doa kepada orang lain kecuali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kepada orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimintai doa, seperti halnya siapa? Uwais tadi. Adapun selain Uwais, Nabi tidak pernah menyuruh untuk meminta doa kepada orang lain, sekalipun lebih utama dari Uwais, seperti ke Abu Bakar ya, ke Umar, enggak. Wallahu a'lam. Itulah penjelasan hadis ke-373. Hadis terakhir dalam bab ini, hadis 374, diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Umar, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiyan fayusalli fihi rak'atain. Muttafaqun alaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengunjungi Quba. Quba itu sebuah masjid, sebuah tempat yang di sana ada masjid diberi nama Masjid Quba, dan itulah masjid yang pertama kali didirikan.
Beliau suka mengunjungi Masjid Quba baik dengan berkendaraan ataupun dengan berjalan, lalu beliau sholat di dalamnya 2 rakaat. Dalam riwayat lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Masjid Quba kulla sabtin raqiban wa masyian wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendatangi Masjid Quba sepekan sekali. Kula sabtin ay kula usbu, sepekan sekali, setiap pekan, baik dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki, dan Ibnu Umar pun suka melakukan itu. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa ambil setidak-tidaknya 2 faedah. Pertama, istihbabu ziyarati Masjid Quba wa qad warada fi fadlihi anna ziyaratahu ka umrah. Hadis ini menerangkan disunnahkannya mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba dekat Madinah, sekarang masuk daerah Madinah. Dan ada keterangan tentang keutamaan Quba, bahwa berkunjung ke Masjid Quba itu sama dengan umrah. Kedua, hirsu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ala ta'assi bin Nabi. Hadis ini pun menerangkan amat bersungguh-sungguhnya Abdullah bin Umar dalam mencontoh perilaku Nabi. Nabi suka ke Quba, diikuti suka ke Quba. Seperti itu. Nah, kenapa ini dibahas? Sebab bab ini berkaitan dengan bab keutamaan mengunjungi ahlul khair, orang-orang yang baik, bergaul dengan mereka, dan mengunjungi tempat-tempat yang utama. Salah satu tempat yang dianggap utama adalah Masjid Quba. Kalau kita bisa ke sana, alhamdulillah. Semoga Allah memasukkan kita semua sebagai orang-orang yang Allah takdirkan bisa mengunjungi Masjid Quba dan sholat serta berdoa di dalamnya. Amin. Selesai sudah penjelasan hadis tersebut, selesai pula seluruh bab tentang keutamaan ziarah kepada orang-orang baik. InsyaAllah nanti Ahad mendatang kita memasuki bab baru tentang mencintai Allah. Sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Jadi kalau ada orang yang baru pulang safar haji, kita minta doa untuk diri sendiri, itu maksudnya tercela. Menurut Imam Syafi'i, ya. Menurut Syekh Utsaimin, ya, tidak boleh. Kalau mau memintakan untuk kepentingan semuanya. Tapi menurut Syekh Salim itu boleh. Silakan pilih mana yang Anda suka. Luber. Apa? Sama, pokoknya ke manusia aja. Ya, ke manusia. Tapi kalau mendoakan orang lain tanpa orang lainnya minta doa gimana? Boleh, kita mendoakan orang lain tanpa diminta oleh orang itu, boleh, bagus. Baik berhadapan di Madinah. Itu tahu dia. Kalau berhadapan mah tahu. Saya doakan antum sama orang. Oh, nggak perlu ngomong begitu. Nanti dia merasa kehutangan jasa. Wah, saya doakan agar antum cepat kaya. Ternyata kaya, aduh, saya doakan nih punya hutang harus balas jasa. Nanti begitu. Jadi nggak boleh dia. Nggak perlu kita bilang bahwa kita mendoakan dia biar ikhlas. Nanti rugi dia betul-betul kaya, nggak tahu bahwa itu doa kita. Sebab kita mendoakan itu sekedar ibadah, menolong, bukan untuk minta balasan dari doa kita. Apabila anak melaksanakan puasa sunat karena nadar, apakah anak masih mendapat pahala puasa sunnah? Kalau nadar wajib, bukan sunnah. Umpamanya, kalau saya lulus ujian, saya bernadar mau saum hari Senin, itu wajib. Kalau enggak, dosa. Apakah benar kronologi datangnya Imam Mahdi beserta ciri-ciri zamannya yang berasal dari hadis dan asal sahabat
sehingga menyebabkan ana berpikiran bahwa kiamat masih lama. Iya betul, hadis-hadis tentang ciri-ciri kiamat itu sahih. Betul, tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, sebelumnya tentang ada ini betul. Terus belum ada semua itu, apakah masih lama? Ini yang belum tentu lamanya segimana dan seterusnya. Tapi kalau toh kita berpikiran kiamat masih lama dalam arti kita nggak akan mengalami, maka itu bisa berbahaya karena kita bisa lalai. Kiamat kan masih lama, tandanya juga belum, gitu ya. Perang juga belum dengan orang kafir. Kemudian kita menangnya juga belum, masih kalah terus. Jadi kiamat masih lama, santai aja lah. Kan gitu. Tidak kiamat, tapi mati. Mungkin besok lusa ya. Apakah hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik dari Nabi yang lainnya? Begitu pula dengan Abu Bakar, Umar, Utsman lebih baik dari Nabi? Ya tidak, Nabi yang terbaik. Ya, dibanding Nabi yang lainnya, ya. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, apakah lebih baik dari Nabi? Tidak dong, di bawah para Nabi. Afwan, saya bertanya untuk kedua kalinya tentang sholat sunat sebelum atau sudah sholat zuhur 4 rakaat. Apakah dua-dua atau 4 rakaat sekaligus? Dulu kalau nggak salah pernah saya jawab ya, boleh dua-dua, boleh 4 sekaligus. Kalau bisa dijawab sekarang, bukankah agak tidak baik menunda seorang ikhwan untuk mengerjakan suatu kebaikan? Ya, salah satu alasan kenapa saya ditahdir, saya itu suka menangguhkan jawaban. Nanti padahal mengakhirkan jawaban di saat orang butuh itu tidak boleh, kan gitu. Saya juga sering bahwa takhirul bayan anil hajah atau inda hajatin nasi ilahi la yajuz. Mengakhirkan jawaban di saat orang amat sangat butuh kepada jawaban itu tidak boleh. Tapi saya suka mengakhirkan. Makanya ini sebagai salah satu alasan saya ditahdir. Katanya. Wallahu a'lam. Ada beberapa penjelasan. Pertama, saya memandang bahwa ditangguhkannya jawaban itu karena tidak terdesak untuk diamalkan saat-saat itu dalam kasus-kasus tertentu. Ya, itu pertama. Kedua, karena saya ingin memberi jawaban yang lebih memuaskan, lebih lengkap dengan segala macamnya. Dan itu butuh waktu untuk membuka-buka kitab. Kalau dijawab saat itu seadanya ada beberapa kemungkinan. Mungkin saya salah dalam menjawab, sehingga nanti harus diralat lagi. Nggak masalah dengan meralatnya, tapi kalau ketika saya salah yang datang banyak, ketika meralat yang datang sedikit, ini bahaya. Makanya saya tangguhkan. Ketiga, ada kemungkinan ketika ditanya tentang masalah itu saya tidak tahu jawabannya. Saya tangguhkan, saya bilang PR, kan suka sering begitu kan? Dan saya tidak mau memaksa-maksakan diri menjawab satu hal yang saya tidak tahu tentang hal itu. Oleh karena itulah, maka saya tangguhkan jawabannya. Nanti PR, walaupun suka saya ambil, nanti insya Allah akan kita jelaskan, tapi entah kapan dan di mana. Saya suka begitu kan? Mungkin ada kesan bercanda, tapi saya benar karena saya tidak bisa memastikan kapan dan di mana saya akan menjelaskan itu. Suka lupa lagi kan? Nah, seperti itu. Jadi begitu. Apakah takabur termasuk amalan hati yang berarti hanya Allah saja yang mengetahuinya? Manusia bisa tahu dari ciri-cirinya, seperti kata Nabi, al-khibru batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menghinakan manusia. Itu. Kalau orang suka pakai pakaian yang bagus, yang mewah, sendal bagus, itu tidak termasuk takabur, enggak. Sebab itu yang ditanyakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa takabur atau sombong.
Ada manusia yang berkata, sahabat, "Ya Rasulullah, annar rajula yuhibbu ayyakuna thawbahu husnan wa na'lahu husnan." Ya Rasulullah, ada orang yang suka pakai pakaian dan sendal yang bagus. Apa maksud takabur enggak? Kata beliau, enggak. Al-kibru innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah dan suka kepada keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Takabur itu, sombong itu adalah menolak kebenaran. Ketika dinasihati karena yang menasihatinya orang yang lebih rendah, ditolak. Ente baru tahu kemarin sudah nasihati anak. Itu takabur atau sombong. Wa ghamtun nas, dan menghinakan manusia. Ente baru ngaji kemarin sore, anak sudah 10 tahun. Nah, umpamanya menghinakan orang. Itu sombong atau itu takabur. Orang sekarang banyak menuduh orang lain sombong atau takabur dengan persepsi dirinya, dengan kriteria kesombongan yang dia tetapkan sendiri. Umpamanya kita bertemu dengan kawan di jalan, kita sapa, "Hei, mau kemana?" Orang itu cuek aja, nengok pun enggak. Apa kita katakan? Sombong, kan gitu. Padahal itu bukan sombong, tapi tuli. Mungkin nggak kedengaran, ya, mungkin tuli, mungkin di telinganya ada earphone gitu, ada Walkman, atau mungkin dia lagi ngelamun gitu ya, nggak konsentrasi sehingga yang manggil nggak kedengaran. Tapi kita tetap sombong. Ini yang pertama. Kedua, ada kalanya orang menuduh orang lain sombong karena kesombongan dirinya. Sombongan si penuduh yang sombong. Umpamanya, orang merasa memiliki harta yang cukup. Tapi ada orang lain yang hartanya lebih. Dan dia nggak suka dengan itu. Dia ingin tetap dianggap oleh orang-orang lain selevel dengan dia atau dia lebih kaya. Ketika orang lain yang punya kekayaan itu memberi sesuatu kepada kita, kita merasa terhina. Aduh, saya punya banyak uang nih, kok dia ngasih ke saya? Wah, ini pasti sombong dia ini. So of course gitu, unjuk kekayaan aja ingin disebut kaya lah, kayaknya dia sombong banget. Kan gitu. Padahal dia menuduh orang lain sombong itu karena kesombongan dirinya. Dia ingin disebut kaya oleh orang lain, tapi ketika dia diberi oleh orang lain, sombong dia, unjuk kekayaan yang begitu aja diberikan ke saya. Nah, seperti itu. Itu bukan sombong menurut syariat, tapi sombong menurut hawa nafsu manusia. Apakah jadi takabur termasuk amalan hati yang berarti hanya Allah saja yang mengetahui? Iya, Allah pasti tahu, tapi ada tanda-tandanya. Tapi seringkali orang menuduh sombong kepada orang lain bukan sombong menurut syariat, tapi sombong menurut hawa nafsunya sendiri. Apa saja hal-hal yang diungkapkan ketika memperingati kaum muslimin dari ustadz yang dianggap berbahaya? Apakah amalan hati pun disebutkan pula, seperti ungkapan ustadz-ustadz itu takabur, sombong, riya, dan lain-lain. Sombong, takabur, riya itu kalau toh benar itu maksiat. Maksiat tidak boleh diungkap. Oleh karena itu, ya, para ulama ketika menghajar orang lain, yang diungkap itu adalah penyimpangan akidahnya atau manhajnya. Kalau maksiatnya nggak boleh diungkap. Itu ghibah. Itu ghibah namanya. Sebab orang umum tidak akan tertipu dengan kemaksiatan seseorang, tapi bisa tertipu dengan kebid'ahan seseorang. Nah, kebid'ahan ini yang harus kita bongkar. Penyimpangan akidah seorang ustadz, seorang alim tidak akan dianggap menyimpang oleh orang umum. Dan ini berbahaya. Kita ungkap penyimpangan. Tapi kalau kemaksiatan seorang ustadz umpama suka ke diskotik, kita kita sebarkan. Orang nggak akan tertipu dengan dia suka ke diskotik, enggak. Malah akan menurunkan derajat dia. Nggak perlu diungkap, nggak boleh. Oh, Ustadz anu umpamanya suka nyolong harta orang. Ini nggak boleh, itu maksiat. Dan maksiat tidak termasuk hal yang boleh diungkap. Kecuali kalau kemaksiatan itu menyangkut akidah, menyangkut manhaj, atau yang apabila tidak diungkap orang bisa tertipu. Seperti suka berdusta, ya,
Kalau suka berdusta berarti ketika ngajar juga mungkin berdusta. Suka khianat ilmiah dalam kitab juz sekian halaman sekian ulama mengatakan padahal nggak ada. Itu khianat ilmiah, hanya ingin disebut sebagai orang yang selalu merujuk umpamanya. Ketika dicek kok nggak ada, nah itu baru harus diungkap karena dikhawatirkan orang tertipu, ya. Yang harus dilakukan kalau ada orang yang sombong, yang takabur, yang ria, kita tegur, akhi nggak boleh itu ria, itu sombong, itu takabur. Langsung ke orang itu nasihat. Bedanya nasihat dengan ghibah adalah kalau nasihat langsung ke orangnya dan di tempat sepi, nggak ada orang lain yang tahu, itu adab menasihati. Jangan sampai menasihati di muka umum. Hei Yusuf, anak tahu antum itu suka pacaran sama orang. Jangan begitu lagi ya di hadapan orang. Sehingga orang lain yang nggak tahu Yusuf suka pacaran akhirnya jadi tahu. Ini contoh, bukan duduk itu, contoh. Ini contoh. Jadi tahu, wah, aibnya terbongkar. Itu bukan nasihat, itu mencela. Tapi saya tarik Yusuf berdua-dua yuk di kamar. Kita kan sama ikhwan, nggak apa-apa. Nah, lalu nasihati, ya. Itu nasihat. Tapi kalau ghibah sebaliknya, ke orangnya langsung nggak ngomong, di belakangnya di hadapan umum ngomong. Woi ikhwan sekalian, antum tahu nggak Yusuf itu suka pacaran loh. Yusufnya nggak ada di hadapan saya. Itu ghibah, ya. Anda harus membedakan mana nasihat, mana ghibah, ya. Jangan sampai nasihat dianggap ghibah, ghibah dianggap nasihat. Bagaimana sebenarnya kronologis pembangunan Ma'had di Cempaka Arum dan siapa donatur dan pelaksana pembangunannya dan mengapa Ustaz selalu dikritik berkaitan dengan Ma'had tersebut? Tolong jawab secara terbuka. Kronologis pembangunan Ma'had di Cempaka Arum. Nah, ini perjalanan pelajaran sirah ini. Sirah Mahadiyah. Pertama dulu ya, kita ini kontraktor yayasan, selalu ngontrak maksudnya. Selalu ngontrak, setiap tahun mikir, aduh kemana mencari kontrakan 10 juta dulu ya kontraknya itu. Waktu di mana? Di Jalan Bima itu 10 juta. Dan kita suka minta ke beberapa donatur. Sampai ada orang yang menyatakan, tidak langsung ke saya, melalui orang lain dari Saudi Arabia, bilang ke Abu Haidar, jangan ngontrak terus, cari tanah wakaf, anak siap ngebangun, gitu kan? Wah, ini cari tanah wakaf sulit, kita sudah nyari ke sana kemari susah. Ya udah akhirnya enggak, dilupakan. Suatu saat saya ketemu orang lain lagi, nanti jangan ngontrak terus, sekarang gini aja lah. Antum cari donatur yang mau ngebangun, anak siap wakaf tanah. Nyambung nih. Tapi sudah tahunan 3 atau 4 tahun itu. Tapi saya susul lagi ke orang itu. Ini ada yang mau wakaf tanah nih. Siapa yang ngebangun? Oh siap boleh. Nah, terus saya bilang ini ada yang mau ngebangun. Benar mau wakaf? Benar. Nah langsung saya hubungkan kedua-duanya. Yang mau wakaf tanah itu Khalid Bawazir yang ada di Surabaya. Kemudian yang mau membangun itu salah seorang syekh dari Kuwait waktu itu melalui Lajnah Al-Khairiyah Al-Mushtarakah. Langsung saya hubungkan kedua. Udah langsung mereka komunikasi. Sepakat, boleh. Lalu calling saya, Abu Haidar, cari tanah dengan harga sekian, luas sekian. Waduh, lebih dari setahun saya keliling-keliling sama beberapa orang ikhwan, sama Dadang, sama siapa nyari ini, negonya, masya Allah, ulet, setahun lebih lah. Akhirnya alhamdulillah dapat di Cempaka Arum. Akhirnya prung gitu ya. Tapi ada masalah pindah ke yang sekarang. Nah kemudian itu awalnya ya, asbabul wurudnya itu seperti itu. Nah lalu awalnya kita yang menangani pembangunan ya, atas nama yayasan. Kemudian saya dapat musibah sakit sehingga tidak bisa lagi diserahkan kepada orang lain dan seterusnya sampai yang sekarang. Saya tidak lagi terlibat dalam bentuk apapun, baik dalam proses pembangunan ataupun setelah bangunan itu jadi. Saya bukan pengurusnya, saya bukan pengajarnya, saya bukan apa-apanya lagi di sana. Bahkan pernah ada
rumor yang beredar bahwa nama yayasannya sudah bukan Ihya Sunnah lagi, dan mahannya juga jangan baru namanya Abah, artinya asal bukan Abu Haidar, Yayasan Abah. Pokoknya Abu Haidar nggak boleh lagi karena sudah terbukti nggak mampu mengelola itu, nggak bisa dipercaya lagi. Khalas, nggak boleh antum terlibat di sana, kata si orang yang berwenang. Khalas, saya mundur, saya selesaikan urusan yang tersisa, sudah itu maju jalan lagi, saya mundur dan saya tidak akan terlibat sebagai apapun, sekalipun sebagai pengajar nanti di sana. Antum harus tahu itu bukan proyek saya lagi. Nanti nggak akan ngajar, nggak akan apa-apa, nggak. Kalau antum pesantren di sana, jangan bilang itu pesantrennya Abu Haidar atau Yayasan Abu Haidar, walaupun ada di Bandung. Enggak, bukan. Dan saya sudah bilang ini juga kepada beberapa orang, gitu ya. Itu. Nah, yang ada pengurus di sana, Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, Ustaz Farid Qasim Anus, Ustaz Abu Qatadah yang dari Tasik. Itu jadi pengurus. Sebagai apa? Pengawas, kalau nggak salah, atau pembina lah antara itu. Saya tidak sebagai apapun. Lalu mengapa Ustaz selalu dikritik berkaitan dengan ma'had tersebut? Saya nggak tahu dikritik dari segi apa, ya. Kalau dari segi bahwa saya ta'awun sama orang-orang yang disebut hizbi, oke, kita bisa diskusikan sebatas apa hizbi mereka dan sebatas apa kita tidak boleh ta'awun sama orang seperti mereka dan seterusnya. Gitu ya. Nah itulah, jadi antum harus tahu itu bukan yayasan saya, bukan pesantren saya, dan saya tidak akan terlibat sebagai apapun di sana. Saya akan tetap jalan ngaji seperti ini, mengurus Ihya Sunnah. Mungkin saja Ihya Sunnah juga nanti perombakan total-totalan, yang besar-besaran, secara total. Mungkin melibatkan siapa saja di antara antum yang mau jadi pengurus Ihya Sunnah. Kita kembali ke awal seperti semula, ya. Kontraktor lagi. Sampai sekarang kita nggak punya sekretariat yayasan.